Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya, dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya telah melakukan pengecasan dari sebuah aki kering. Ini bertujuan untuk menaikkan arus yang sudah saya upload di videonya kemarin. Dan untuk aki ini hasilnya kita bisa lihat. Ini saya melakukan pengecasan di voltase ini 15,5 volt, dan alat cas yang saya gunakan ini menggunakan output dua jenis. Yang pertama 14,5 volt untuk yang normal, dan yang kedua ini 15,5 volt untuk yang upgrade atau bertujuan untuk menaikkan arus aki supaya bisa besar lagi dari daya tampungnya di dalam akinya. Itu tujuan dari menaikkan voltase pengisian pada aki atau perbaikan suatu kondisi aki yang tidak bisa atau sedikit menyimpan arus di dalam ruangan sel-selnya ini. Oke, seperti itu. Dan ini hasilnya untuk aki yang saya cas. Ini otomatis teman, ini bekerja 24 jam nonstop, tidak terjadi masalah, dan tetap standby di 15,5 volt. Karena untuk output dari casnya ini kita bisa lihat, ini saya menggunakan trafo CT. Outputnya ini senternya ini 0 dan ini 15. Jika diukur pakai avo digital ini tanpa menggunakan otomatis dari kiprah motor, outputnya itu bisa mencapai 22 volt yang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada aki ini. Oke, dengan bantuan kiprah motor ini bisa otomatis di stabil antara 14,5 volt dan 15,5 volt. Seperti itu informasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ini saya kembalikan ke posisi normal. Saya klik di sini. Untuk rangkaiannya ini sudah ada di video saya yang lama, yang 1 tahun lalu. Ini sudah normal, posisi normal, dan 14,48 volt. Ini masih aman, masih dingin, tidak terjadi kerusakan pada akinya. Oke, untuk kasus aki yang terjadi kerusakan itu kita bisa melihat kondisinya baik di motor maupun saat dilakukan perbaikan pengecasan, itu terjadi panas yang berlebih atau melebihi panas suhu ruangan, atau seperti suhu kayak sedikit agak panas, seperti itu lebih mudahnya. Dan untuk pengecasan model seperti ini saya upgrade atau booster 15,5 volt. Apakah aman? Ini terbukti aman, dan ini saya lakukan, sering saya lakukan, tidak merusak dari sel akinya maupun di dalamnya. Oke, di dalamnya ini masih menyimpan arus, intinya tidak ngedrop lagi. Oke, di sini saya akan tunjukkan aki yang gagal telah melakukan sebuah proses dari sistem perbaikan aki. Intinya akinya itu menjadi rusak atau ngedrop teman, atau menyebabkan short, terjadi kerusakan. Dan kemarin itu sudah saya upload dari videonya. Ini sama prosesnya, saya pakai 15,5 volt, tapi untuk hasilnya itu berbeda, maksudnya tidak berhasil, seperti itu.
tidak berhasil melakukan sebuah perbaikan aki. Ini sama prosesnya 15,5 volt. Ini saya pakai yang cas ini kemarin, semoga menyimak dari videonya. Oke, ini saya menggunakan cas seperti ini, saya setting ke 15,5 volt. Dan untuk akinya di sini teman. Oke, di sini akinya. Nah, ini akinya. Ini akinya sudah soak atau rusak. Tadinya voltasenya itu aman di standar dari aki 12 volt, itu sekitaran 12,4 volt. Ini untuk 12 volt, angka di belakang koma itu sangat penting untuk melihat kondisi aki itu bagus atau berfungsi. Oke, saya taruh di sini supaya lebih kelihatan. Oke, di sini saya akan perlihatkan voltasenya dulu. Voltasenya kita lihat dulu. Kita lihat voltasenya berapa volt. Kok 3 volt bos, keliru. Sebentar. Langsung ngedrop guys, langsung rusak ya. Oke, ini kemarin cuma 10 volt, ternyata turun lagi teman. Ini bener 3, sekitaran 4 volt. Oke, sekitaran 4 volt. Sebentar, bisa cara cari volt digital lainnya. Oke, kita pakai ini ada volt digitalnya. Oke, kita hubungkan. Oke, bener ini 3, cuman 3,82, 3,8. Kemarin itu 10, berapa volt, 10 volt seperti itu. Dan ini saya biarkan sekitar 24 jam dan hasilnya seperti ini. Oke, cuman 3 volt, 3, sekitar 4 volt. Oke, seperti itu. Ini saya cas kemarin menggunakan 15,5 volt. Dan untuk kasus aki ini kita bisa melihat dari selnya. Oke, untuk selnya seperti ini. Oke, bisa dilihat selnya. Oke, selnya. Nah, ini saya akan mengecek dari voltase di setiap kotaknya ini untuk lebih mudah memahami dari sebuah rahasia aki, perbaikan aki. Dan oke, itu kita tancapkan yang sini ke min. Oke, kita tancapkan seperti ini. Saya kasih kawat. Oke, ke sini bos. Apa nih? Oke, 3,8 volt. Dan di sini kita lihat dari per lubang selnya. Ini. Oke, kita lihat dari lubang sel yang sebelah kanan ini. Oke, kita lihat seperti ini. Kecil sekali, 1 volt sebelah sini. Oke, sekitaran 1 volt di 0,8 volt.
sebelah sini 1 volt. Oke. Sebelah sini agak sulit bos. Nah, ini kita lihat yang sebelah sini. Oke, untuk sebelah sini agak besar ini. Oke, yang sebelah sini sekitaran 2 volt. Oke, sekitaran 2 volt. Sebelah sini 1,6 volt. Oke, sekitaran mendekati 2 volt. Sebelah sini tadi, oke, ini sangat kecil rupanya. Oke, seperti itu teman-teman. Dari ciri-ciri sebuah sel aki, dari aki yang soak atau rusak permanen. Kemarin ada yang bertanya, ini apa penyebabnya? Oke, di sini kita bisa lihat, ini tadi normal di 2 volt, yang sebelah sini juga 2 volt, dan terjadi ngedrop di 1, 2, 3, 4 di 4 selnya ini. Oke, ini yang menyebabkan aki di motor kita itu ngedrop, dan saat kita lakukan pengecasan atau perbaikan itu panas. Oke, ini panas. Ini bisa disebabkan karena motornya atau akinya ini jarang sekali melakukan pengisian, atau intinya aki ini jarang dipakai, sehingga terjadi, ini saya berbagi pengalaman, untuk sel yang warna hitam ini adalah sel positif, dan di sini di plat selnya ini terjadi patahan-patahan kecil atau keropos, atau intinya selnya itu melebur, patah-patah, tidak kuat seperti barunya dulu, atau intinya itu patah-patah, terjadi resistansi dan menyebabkan voltasenya itu menurun. Dan ini bisa kita lihat untuk kondisi fisik dari aki yang ngedrop. Itu kita bisa melihat dari kondisi fisiknya atau plastiknya. Ini kita bisa lihat teman. Oke, ini melentung. Oke, ini saat saya beri beban, ini melentung. Ini 1, 2, 3. Oke, ini yang 3 ini melentung. Kita bisa lihat tadi, ini voltasenya itu sekitaran 1 volt saja, dan ini masih lurus atau utuh. Oke, jadi intinya mudahnya teman-teman untuk melihat kondisi aki itu yang bagus dan normal, itu bisa kita lihat dari ciri-ciri di plastiknya atau di bodi plastiknya ini. Oke, ini melentung-melentung. Ini tandanya akinya itu sudah soak atau rusak permanen, tidak bisa diperbaiki. Saat kita melakukan pengecasan, untuk aki ini biasanya sangat panas sekali saat dilakukan pengisian maupun dipasang di motor. Jadi intinya untuk kondisi aki di dalam selnya, jika suatu saat kita pakai akinya itu panas, ini bisa disebabkan dari dalam selnya ini sudah bermasalah atau di bawah 1 volt. Ini lebih mudahnya untuk mengetahui dari ciri yang paling ringan, kita ketahui dari sebuah aki yang ngedrop itu dari fisiknya ini. Dari plastiknya ini sudah melentung. Ini buktinya ini teman-teman. Untuk bukti dari bahwa aki ini sudah ngedrop dan tidak kuat untuk menerima beban baik starter maupun pengecasan. Dan kita bisa lihat
Dari aki ini kondisinya saat saya cas, saya kasih 15 volt, 15,5 volt itu langsung terjadi panas. Tadinya itu lurus seperti ini, tadinya normal, dan kemudian saya cas 15,5 volt dan akhirnya gagal seperti ini, gagal total. Jadi langsung ngedrop ke cuman berapa tadi, 3,8 volt atau sekitaran. Untuk aki 12 volt itu sudah dikatakan tidak normal. Di bawah 10 volt itu sudah tidak mampu untuk melakukan pengisian maupun dipakai di motor kita. Dan untuk kasus aki ini tidak bisa diperbaiki atau rusak permanen, seperti itu intinya. Oke, semoga bermanfaat informasi tentang penyebab aki soak. Karena aki ini jarang dipakai, kita lakukan pengecasan atau pengisian, jadi kondisi di dalam selnya itu sudah terjadi kerenggangan atau patahan di selnya sebelumnya. Saat kita beri beban, saat beban voltase pengecasan itu tidak mampu lagi untuk melakukan penyimpanan arusnya. Dan apakah pengisian atau pengecasan di 15,5 volt itu merusak aki? Oke, ini saya buktikan di aki ini. Oke, untuk aki ini masih bagus, masih aman, tidak terjadi kerusakan dan voltasenya tetap stabil. Ini melakukan pengecasan 15,5 volt. Oke, ini tadi teman-teman bisa melihat dari kondisi voltasenya, dan ini fisiknya juga masih lurus. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Maaf jika videonya terlalu panjang. Semoga penjelasan dari sebuah kasus aki bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, salam berkarya, terima kasih supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.